Ya pemirsa, ini kalau misalnya kita pahami ya Dokter Dewi ya, siap atau tidak siap kalau pemerintah pusat siap menerapkan new normal atau tatanan baru di era pandemi COVID-19, berarti ini kesadaran harus dari diri kita ya, bagaimana Dokter Dewi? Ya, dalam persiapan ke sana itu kan sedang dimulai kan sosialisasi, sosialisasi bagaimana tentang tatanan normal baru, new normal ini, yaitu dengan yang sosialisasi sudah laksanakan saat ini, digencarkan ya. Jadi kita siap, ya itu tadi saya bilang sebenarnya ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap pola hidup sehat. Oke, jadi kalau aturan saja tidak bisa dipahami nih, sekarang sudah dari masyarakat seberapa disiplin ya. Baik, nah sambil Santos akan memperbaiki jaringan komunikasi dengan saya, tapi mungkin saya ke Dokter Dewi. Dokter Dewi, jadi kalau misalnya ada masyarakat tidak disiplin, ada masyarakat yang tidak pakai masker, ada masyarakat yang tidak mengecek kesehatannya jikalau memang ada keluhan, itu berarti ini ada kondisi bahwa tren kasus COVID-19 bisa akan meningkat dong di era new normal tadi. Itu kan pentingnya kepedulian dari yang terkecil sendiri adalah keluarga sebenarnya. Kita tahu bahwa COVID ini unik, cepat menyebarnya, cepat terjadi perburukannya. Kami di rumah sakit, terutama di RSPAD, kalau sudah lihat pasien masuk di suatu ruang isolasi yang ICU, jadi ada ruang isolasi kami itu kan ruang isolasi yang perawatan biasa sama ruang isolasi ICU yang khusus kasus-kasus yang berat. Begitu masuk ke yang kita pindahkan ke masuk ICU itu kita ekstra banget untuk penanganannya agar tidak jatuh pasien tersebut penggunaan alat bantu nafas. Nah, kita melihat bahwa ini jeleknya cepat sekali. Padahal waktu masuk masih oke, tapi itu tadi kita melihat mendata kasus-kasus yang masuk ke ICU itu jelek sekali. Sehingga dengan disampaikan kepada masyarakat bahwa perburukannya juga cepat, keluarga juga harusnya turut memperhatikan anggota keluarganya, turut menjaga keluarganya tercinta agar ayo kita jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Baik. Itu. Dokter Dewi, ini sekarang saya akan kembali menyampaikan saya Santos kalau tadi sudah memperlihatkan kepada kita nih bagaimana situasi malam hari ini di Yogyakarta. Mungkin Dokter Dewi, jikalau memang panduan atau mungkin protokol normal baru akan dilekatkan atau mungkin dilaksanakan di Indonesia, nah bagi mereka yang mungkin punya penyakit bawaan paru, punya TBC, punya alergi atau punya asma, atau memang kondisinya umurnya mungkin di atas 45 tahun, boleh tidak kemudian melaksanakan normal baru itu? Bagaimana Dokter Dewi? Normal baru itu bukan sesuatu yang benar-benar ini ya. Kita melihatnya kita kemarin masuk suatu kondisi pandemi. Sebelum pandemi mungkin kita kebiasaan untuk contoh nih soal hand hygiene, soal memakai masker, soal kerumunan di area publik seperti itu kan terabaikan. Mungkin kita juga kurang menjaga kesehatan, itu bisa saja waktu sebelum pandemi, tapi begitu kita masuk dalam kondisi pandemi sekarang, ternyata kemudian kita melakukan salah satu dengan pola hidup sehat dan bersih ini, contohnya kita hand hygiene, gizi seimbang, memakai masker, itu adalah dan akhirnya dengan PSBB sendiri bahwa kita menjaga jarak, mengatur dalam suatu kerumunan, itu kan cukup bisa mengurangi angka. Jadi itu penting. Tapi dok, meskipun memang hand hygiene itu sudah dikedepankan, pakai masker juga sudah, tapi kan ada wilayah-wilayah memang beresiko tinggi terpapar COVID-19, misalnya di mall, di pasar, dan juga tempat-tempat kerumunan, transportasi publik. Ini kalau memang kondisinya juga mungkin memang sangat rentan, ini bahaya dong dok? Semua kasus apapun, baik infeksi bakterial sebenarnya bukan hanya soal virus COVID juga, virus yang lain, influenza tipe A juga sama. Jadi pada orang-orang dengan risiko, ini tadi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya bahwa pasien dengan komorbid, dalam hal ini ada sakit jantung, gagal ginjal, kemudian dengan diabetes, hipertensi, itu orang-orang yang atau usia lanjut, orang-orang yang berisiko kalau berada dalam suatu kerumunan tanpa pengamanan dalam dirinya.
Karena apa? Dia sendiri tidak aman badannya, daya tahan tubuhnya tidak maksimal, sehingga kalau ada dalam kerumunan tersebut ada yang batuk, terus kita nggak aman, kasihan yang sedang menderita sakit seperti itu. Jadi memang untuk usia-usia yang dengan komorbid itu harus hati-hati. Oke, kalau misalnya tatanan normal baru nanti akan dilakukan, nah untuk rumah sakit seperti apa? Masih akan tetap terus menggunakan APD yang lengkap? Karena mengingat itu berarti sudah keluar semua ini mereka-mereka yang mungkin OTG dan lain-lain. Bagaimana Dokter Dewi? Ya, kita akan tetap menjalankan di mana pelayanan seperti yang mengamankan untuk tenaga medis dalam memberikan pelayanan. Ya, kita akan seperti biasa, kita tetap memakai masker, kita hand hygiene, kadang juga kita ada beberapa yang memakai handskun seperti itu. Kita jalankan, tapi levelnya udah berbeda. Tidak seperti waktu awal-awal begitu kasusnya benar-benar merebak, kita mungkin diperawat di poliklinik bisa APD level 2, tetapi nanti sekarang kita sendiri sudah melaksanakan APD level 1. Yang penting kita jaga juga kesehatan kita dan kita melaksanakan cara-cara bersihan yang baik, ya, pengamanan yang benar. Nah, kalau misalnya dari fasilitas medis ini sendiri juga sudah siap tidak rumah sakit jika memang ada peningkatan kasus, obat-obatan, mengingat tidak ada obat yang benar-benar kemudian dikatakan merupakan obat COVID-19 ini, bagaimana dokter? Untuk obat-obatan saat ini memang dikatakan belum ada gold standarnya. Tapi kan kami kemarin dari awal rumah sakit di Indonesia kita sudah ada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan itu kita berikan kepada pasien dan alhamdulillah itu memberikan respon karena kita mengacu kepada yang di Wuhan. Terima kasih Dokter Dewi. Tadi seluruh narasumber saya yang di awal pemirsa itu artinya bahwa kita tunggulah. Ini Pemprov DKI Jakarta dan juga Pemprov lainnya akan mengkaji seberapa yakin kita akan maju untuk tatanan normal baru ini pemirsa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.